Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, perkenalkan gue Ezar. Kali ini gue kebetulan lagi bersama Bung Harpa. Gimana? Nah, gini Bang, lagi banyak pertanyaan. Mic-nya boleh diangkat dikit. Siap Bang, siap. Gimana? Ya karena kita cuma udah doang nih kebetulan. Nggak apa-apa. Nah, gimana nih Bang, dari kita temen-temen nih banyak yang pengen tahu nih apa pembahasan atau enggak informasi-informasi terkait dengan sepak bola Indonesia mungkin yang sedang menuju Piala Dunia Bang, apalagi sekarang sedang ada pergantian pelatih ya, kayak gitu kan. Kemarin sempet Sinteyong itu mengupload ini Bang, posan. Nah itu gimana tanggapannya menurut Abang nih? Kalau nggak salah soal klarifikasi kabar-kabar yang beredar ya. Ya memang pergantian pelatih ini mengundang banyak pro dan kontra, itu wajar. Kemudian juga menyisakan banyak PR, ya kan? Karena kalau kabar terakhir itu konon katanya komentasinya belum selesai, ya kan? Tapi kita nggak tahu nih, karena belum ada klarifikasi dari pihak-pihak yang berkompeten, yang berkepentingan ini belum memberikan statement lah. Nah, kita nggak tahu kan seperti apa. Nah kalau gue sih simple berpikirnya pergantian pelatih itu hak federasi, secara regulasi memang mereka berhak. Kemudian juga tapi juga ada kewajiban implikasi yang harus diselesaikan. Nah takutnya bukan apa-apa kalau masalah ini belum kelar, ini nanti bisa merembet kemana-mana. Sementara persiapan di masyarakat kita mungkin hanya sekitar 40 harian, kalau nggak salah. 20 Maret kita akan menghadapi Australia di Sydney, dan bahkan 5 hari kemudian menghadapi Bahrain. Nah, ini mungkin jadi langkah yang paling penting dalam sejarah tim nasional Indonesia di Piala Dunia kan, atau di perjalanan menuju Piala Dunia. Nah makanya menurut gua biar bukan hanya pelatih, tim pelatihan fokus, bukan hanya pemain yang fokus, tapi fans juga lebih fokus. Kalau saran gue sih simpel, kalau memang ada hal-hal yang masih belum selesai atau mengganjel, ya bereskan untuk Pak Erick Thohir dan jajarannya, segera selesaikan supaya tidak ada masalah yang mengikuti. Nah apalagi takutnya kalau nanti ini bisa merembet kemana-mana, takutnya kan misalnya ke FIFA atau bahkan ke CAS karena ada masalah yang belum selesai di antara organisasi. Itu aja. Jadi kalau ini beres dalam waktu dekat, ya bahkan kalau nggak salah tuh Sintayong mau datang lagi ke sini bulan Februari, tapi nggak tahu. Nah itu mudah-mudahan bisa ada penyelesaian yang komprehensif. Jadi kita bisa dengan gegap gempita, dengan semangat, dengan fokus menatap Australia nanti. Oh, siap Bang. Apalagi Dokter Choi kabarnya akan bergabung lagi ya. Ya, tapi katanya dia mau diinjek ke U20 ya, atau 17 gitu ya. Ya itu sih masalah teknikal lah ya. Jadi ya silakan aja, karena Dokter Choi ini kan emang salah satu, bukan dokter dia sebenarnya, fisioterapi. Ya, yang dikabarkan banyak membuat para pemain ini jadi jarang cedera. Ini yang gue dengar. Bahkan waktu 2024 awal habis Piala Asia itu di bandara gue sempet ketemu sama Hernando Ari di bandara pas mau pulang habis dihajar Australia 4-0. Salah satu yang dibilang itu yaitu kehadiran Dokter Choi ini membuat para pemain itu ya tadi lebih gak gampang cedera dengan intensitas tinggi Sintayong saat itu kan. Kita tahu kan lebih banyak bergerak, kemudian endurance lebih tinggi. Nah ini kan kalau kaki-kakinya istilahnya bautnya nggak kenceng, bisa jebol kan. Nah itu Dokter Choi itu atau fisioterapi Choi itu yang membuat bautnya kenceng. Itu jadi ya bagus-bagus aja, dan gua rasa selama orang-orang terbaik didatangkan ke negara ini dalam berbagai bidang termasuk sepak bola dalam media, tidak ada salahnya. Betul Bang. Lanjut ke pertanyaan yang paling banyak ditanya sama teman-teman kita nih Bang. Gua pulang dulu ya. Jangan bang, tar dulu. Soalnya biasanya ngeri nih kalau begini. Apa? Enggak sih. Siapa calon kuat pengganti asisten coach utama Patrick? Ini kan berarti bicara asisten pelatih lokal. Karena kalau asisten pelatih yang sejatinya kan udah diisi oleh Denny Lansat sama Alex Pastor lah. Malah paling boldnya itu Alex Pastor. Intinya ya. Terus ada pelatih kiper juga baru, terus siapa gue lupa. Terus sama si Gerald Vandenberg untuk U23 kan. Asisten lokal ini berarti kan ya pasti harus orang lokal dong. Betul. Namanya juga asisten lokal. Pasti Bang. Nah, gini, yang paling pertama yang harus diingat adalah banyak narasi salah nih. Pelatih itu harus punya lisensi. Melatih bukan pelatih. Ya pasti ya, pelatih itu kan profesi, melatih itu pekerjaannya. Itu harus punya lisensi.
Jadi lu ibaratnya bawa kendaraan ya di jalanan, mau lu sejago Mika Hakkinen, Verstappen, atau sekarang pembalap sekarang siapa sih? Alonso. Alonso, mau lu sejago, kalau orang dulu tuh ada Ayrton Senna namanya, lu tetap nggak boleh bawa mobil di jalanan kalau nggak punya lisensi. Jadi lu bilang lu paling lebih jago jago lu seperti Ancelotti, dikali Zidane, dikali Dinozov, dikali Pep, di akar kuadrat Alex Ferguson, lu nggak boleh ngelatih kalau lu nggak punya lisensi sesuai regulasi negara tersebut. Betul. Karena lisensi kan ada ABCD kan, ABCD juga ada yang A-Pro, bahkan ada AUEFA dan sebagainya lah, ini yang itu. Nah itu dulu mesti dipahamin, karena banyak narasi nih yang mengatakan ya ngelatih kalau lu bisa nggak apa-apa, meskipun lu nggak punya lisensi nggak bisa. Nah itu dulu. Nah kita mungkin mengkerucut ke beberapa nama. Yang paling santer terdengar kan siapa? Zulkifli Syukur kan. Nah, kalau gue lihat, gue terus terang nggak terlalu tahu detail soal dia, tapi juga gue nggak pernah dengar dia ada flagnya. Maksudnya flag itu kesalahan yang fatal lah gitu. Itu dulu kan. Nah, terus kedua dia masih relatif muda, ya jadi diharapkan dia bisa juga memberikan kekinian lah bahasanya gitu, dan jadi abang-abangan pemain lokal nih di ruang ganti. Gitu. Bisa merangkul ya bang. Bisa merangkul pemain lokal. Karena kan kalau pemain diaspora sekarang udah punya pawangnya kan, Patrick Kluivert udah beres tuh. Dia masuk ruangan pemain diaspora udah cium tangan semua kan. Nah, pemain lokal ini kasihan, jangan sampai merasa left out dia kok. Tadinya kita punya Novkos Nova, tadinya kita punya Sintayong dan lain-lain. Sekarang kok gue kayak nggak punya sandaran. Nah ini yang harus diperhatikan. Nah sosoknya tadi balik lagi, ada Zulkifli Syukur. Setahu gue dia sebagai pemain, dia dari Sulawesi Selatan, orangnya tegas, bagus. Cuman nggak pernah terlalu yang bagaimana, nggak pernah ada masalah lah gue denger. Dan kemarin kan waktu di PON dia, waktu dicurangin tuh protes keras. Menurut gue itu sesuatu yang bagus. Betul. Berarti dia orang yang berani step up untuk membela ketika dia dizolimi. Itu bagus. Secara umum aja gue taunya seperti itu. Dan yang lain-lain sebenarnya ada beberapa kandidat. Tadinya sempet diisukan Kurniawan. Kurniawan kalau di transfer market udah out of club juga tuh. Gue sempat hubungin. Iya, Mas Kurus katanya mau ini. Amin nih gitu doang. Amin. Amin. Wah, berarti ini 50-50 nih kan. Ternyata dia ke U20 ngebantuin kalau nggak salah ya. Nah, oke, udahlah. Padahal sebenarnya dia punya qualify yang bagus tuh. Lisensi A segala macam, bisa bahasa Itali, terus ya sama kayak Kluivert juga kan. Ya ikoniknya, dan umurnya juga tahun lahirnya juga sama 76. Sama. Satu angkatan satu angkatan itu persis. Jadi gue pikir dia tadi, ternyata enggak. Nah ada beberapa calon lagi, sempet juga kalau nggak salah siapa tuh gue lupa, adalah Yentu Mena juga sempat diisukan. Nah terakhir ya tapi menurut gue sih harusnya kan ada dua ya, Zulkifli Syukur mungkin sama Coach Nova harusnya. Menurut gue ya, karena Coach Nova ini kan bisa jadi jembatan dari era kepelatihan lama ke baru. Jadi dia bisa ngasih informasi yang lebih detail di ruang ganti, walaupun informasi itu bisa aja didapetin dari Pak Sumarji, dari mungkin asisten-asisten yang lain dan lain-lain. Cuman beda lah kalau yang ngomong itu seorang pelatih yang punya lisensi A-Pro. Tapi whatever, yang penting adalah itu kecocokan dengan si Patrick Kluivert. Jadi cocok itu bukan hanya CV-nya, tapi dia juga kadang-kadang merasa ada chemistry yang dapat. Ya, nanti dia pilih. Jadi konon katanya tuh ada beberapa nama disodorin sama federasi. Dalam hal ini Pak Erick Thohir, kemudian nanti yang milih Patrick Kluivert. Itu juga sama metode yang katanya dilakukan ketika memilih ASEAN pelatih Alex Pastor, memilih siapa lagi tuh, si Denny Lansat dan lain-lain. Jadi katanya ada beberapa nama disodorin, dia milih yang mana? Oh, gue milih Alex Pastor sama Denny Lansat. Mungkin ada sekedar ini ya bang, interview sedikit ya bang ya. Iya, kadang-kadang orang ada feel kan, kayaknya gue cocok, kayaknya kurang, walaupun mungkin dia lebih bagus segala macam gitu, tuh wajar lah, karena user itu kan juga perlu merasa cocok sama dia. Betul. Siapapun itu sih ya bang ya, semoga bisa jangan siapapun, tukang loak di depan disuruh jadi pelatih nggak boleh lah. Tapi punya lisensi gimana bang? Oh ya boleh kalau itu boleh. Nggak taunya dikeluarin lisensi UEFA lagi SIM C. Boleh, kalau itu boleh. Pertanyaan terakhir bang ya, mungkin ini masih bener ya, terakhir ya. Janji bang, tenang aja. Waktunya susah soalnya. Tenang aja, gue bercanda. Oke bang, pertanyaannya teman kita tentang proses naturalisasi yang tersisa nih bang. Oke. Jadi naturalisasi ini, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, telah mengangkat harkat dan martabat kita. Kalau lu tanya, tahu dari mana lu? Gue ngerasain langsung soal di lapangan. Mulai dari di Qatar, Piala Asia Senior, di Piala Asia U23, itu gue yang paling gak lupa itu waktu dia U23. Habis kita ngalahin Korea Selatan, itu
itu gue didatengin sama wartawan Korea, dikasih selamat. Dia pikir gue ketua PSSI mungkin. Nah, gue diselamatin ya, tapi ada rasa bangga. Iya, betul Bang. Walaupun gue juga mereward mereka dengan thank you for sending your best citizen. Karena waktu itu pelatihnya Sintayong ya. Gitu. Pokoknya itu kayak ada feeling gila ya, harga martabat kita naik loh. Gara-gara sepak bola, gara-gara pemain diaspora. Dan mereka pun ada darah Indonesia, most of them. Ya kecuali Martin Paes yang karena ada regulasi yang mengatakan kalau kakek atau nenek yang lahir di India Belanda atau di Indonesia boleh itu whatever lah. Nah, cuman ada tantangan yang selama ini kita lupa. Satu, ketika mereka semakin banyak di ruang ganti, ini ada tantangan psikologis bahasanya. Ya mereka kan tentu akan terpolarisasi ngumpul dengan sesama mereka. Itu nggak salah, itu manusiawi. Nah, ini yang lupa kita antisipasi. Which is ya nggak apa-apa. Ini pertama kali kita mungkin nggak ngeh, ya udah nggak apa-apa, ini pelajaran. Yang kedua adalah tantangan teknikal. Walaupun mereka bagus-bagus, siapa yang meragukan untuk ukuran Indonesia? Jaises, Ragnar, Tomai, udahlah, name it lah. Itu Calvin Verdong, bahkan di Nijmegen aja dia reguler kan. Tapi kan kalau setiap 2 bulan sekali masuk pemain baru, ini kan adaptasi menjadi tantangan. Iya betul Bang. Apalagi nanti nih kita kayak Kevin Dix datang, mungkin dia baru pertama kali datang ke Indonesia waktu itu, main lawan Jepang setengah jam langsung kram pulang kampung. Iya langsung. Nah itu penyesuaiannya kan perlu, walaupun skill dia luar biasa. Betul. Di mana di Copenhagen ya. Iya, apalagi sekarang ke Bundesliga. Nah tapi kalau nanti datang lagi si Jairo kalau nggak salah. Ya Jairo. Orang bilang Bang Jaro. Bang Jaro. Kuat. Terus ada Ole bahkan kemarin nih, persis kemarin ini kan di tag hari Rabu ya. Nah kemarin itu tadi malam nih Rabu dini hari dia main cuman mungkin 5 menitan doang. Sebelumnya 11 menit. Jadi terus kemudian dia tiba-tiba diterjunin di battleground lawan Australia yang sangat menentukan. Nah ini gimana nih psikologinya, kan berat juga. Nah ini jadi gue nggak bilang jelek atau bagus, tapi tantangannya harus diperhatikan gitu. Mereka bagus, tapi kalau terus berdatangan pemain baru ini seperti apa? Dan menurut gue terakhir mungkin udah saatnya kita mulai melirik kembali ke marwah sepak bola kita. Oke, it's good ya sampai di sini, tapi mungkin kita mulai memperhatikan liga kita, Liga 1, Liga 2. Ada beberapa yang bagus, Liga 3 baru lagi bergulir, kemudian gue bawain di TVRI, itu juga bagus. Mereka menginstal harus ada pemain 25 orang, U23 2 orang dan seterusnya. Jadi tetap kita membutuhkan mereka karena pemain diaspora ini kan nggak akan di sini terus. 2, 3, 4, 5 kayak Tom Haye mungkin 3 tahun lagi, 4 tahun lagi paling lama dia udah habis. Nah, kita mesti menyiapkan juga dari pemain kita sendiri. Iya, betul. Kalau kita bisa bawa 2 poin. Kalau gue 2 poin doang loh. 2 poin aja. Itu minimum. Iya, betul. Jadi kita kalau 2 poin kita bisa nanti menatap China 5 Juni dengan aman masih lah. Ibaratnya kalaupun kita nggak menang di 2 pertandingan, ibarat kapal mungkin ada bocor dikit doang. Jadi kapalnya masih bisa sampai 5 Juni. Jadi pondasi mental kita masih ada. Nah, pondasi mental masih ada, psikologi fansnya juga masih bisa menerima. Nah, apalagi kalau menang lah udah pasti. Kalau kita menang 1 aja lawan Bahrain itu udah top banget. Nah, masalahnya adalah kalau 2 pertandingan itu kita jeblok. 1 poin, apalagi kalah dua-duanya. Begini langsung nih. Gitu. Tepok pala semuanya. Tepok pala kan. Oke lah, dari gue mungkin cukup sekian. Bagi yang pengen tahu langsung info lebih lengkapnya bisa follow langsung YouTube Bung Harpa. Mantap. Oke, dinantikan. You keep the ball, I keep 3 point. Jose Mourinho. Thank you.